saya Kineta. Nama saya Mark Leon. Nama saya Jonathan. Nama saya Delia. Nama saya Marcelino. Pada hari ini kami akan membahas mata pelajaran matematika minat, materi fungsi limit trigonometri dan Fungsi naik trigonometri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Apa itu limit? Limit adalah suatu batasan nilai yang menggunakan pendekatan fungsi. Dengan kata lain, limit ini merupakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kita dapat melihat bentuk umum dari limit fungsi tersebut, yaitu adalah limit x mendekati 0, fx sama dengan L. Kemudian kita masuk kepada identitas dari trigonometri. Limit trigonometri adalah nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Jika 1 per sin A sama dengan kosekan A, 1 per cos A sama dengan sekan A, 1 per tan A sama dengan kotan A. Kemudian tan A sama dengan sin A per cos A. Kotan A sama dengan cos A per sin A. Kemudian sekan A sama dengan 1 per cos alpha. Kosek A sama dengan 1 per sin alpha. Kemudian sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Kotan kuadrat alpha ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alpha. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teorema limit trigonometri. Yang pertama yaitu limit x menuju 0 sin x per x sama dengan limit x menuju 0 x per sin x sama dengan 1. Limit x menuju 0 x per cos x sama dengan 0. Limit x menuju 0 cos x per x sama dengan tak hingga. Limit x menuju 0 tan x per x sama dengan limit x menuju 0 x per tan x sama dengan 1. Oke, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu limit x menuju 0 dari sin 10x per 5x sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus limit x menuju 0 dari sin mx per nx sama dengan m per n. Maka dari rumus tersebut, kita masukkan soal yang tadi menjadi limit x menuju 0 dari sin 10x per 5x sama dengan 10 per 5, yang hasilnya adalah 2. Sekarang kita akan membahas contoh soal limit trigonometri yang kedua, yaitu adalah nilai limit x mendekati 0, 1 min cos 2x per 2x sin 2x. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu identitas trigonometri yang akan kita perlukan dalam mengerjakan soal ini. Yang akan kita perlukan identitas trigonometrinya adalah cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Maka dari itu baru kita bisa mengerjakan langkah pengerjaannya, yaitu 1 min cos 2x berubah menjadi 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Lalu kita masukkan 2 sin x per 2x dikali sin x per sin 2x. Sin x dan x bisa sama-sama kita coret menjadi 2 per 2 kali 1 per 2, dan kita dapat temukan hasilnya adalah 1 per 2. Lalu kita masuk ke penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri. Fungsi fx naik dalam suatu interval jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota interval tersebut. Turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. Turunan y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan min sin x. Turunan y sama dengan sin ax adalah y aksen sama dengan a cos ax. Turunan y sama dengan cos ax adalah y aksen sama dengan min a sin ax. Turunan y sama dengan tan x adalah y aksen sama dengan sekan kuadrat x. Turunan y sama dengan kotan x adalah y aksen sama dengan min kosekan kuadrat x. Turunan y sama dengan secant x adalah y aksen sama dengan secant x tan x. Turunan y sama dengan kosekan x adalah y aksen sama dengan min kosekan x kotan x. Selanjutnya kita masuk dalam pembuktian rumus turunan. Jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya itu adalah cos x. Kita dapat menggunakan rumus limit, yaitu limit h menuju 0 pada f x plus h min fx
per H. Lalu kita masukkan jika F-nya itu adalah sin, menjadi limit H menuju 0 pada sin X plus H min sin X per H. Itu kita ubah bentuknya pada rumus penjumlahan sinus dan kosinus seperti digambar. Itu jika sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Lalu kita ubah, kita masukkan, dan bentuknya berubah menjadi limit H menuju 0 dari 2 cos setengah 2x plus H dikali sin setengah H per H. Lalu menjadi limit H menuju 0 dari 2 cos setengah 2x plus H dikali limit H menuju 0 sin setengah H per H. Lalu kita dapatkan 2 cos kali setengah sama dengan cos X. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal fungsi naik trigonometri. Yang pertama, tentukanlah interval fungsi naik dari fungsi berikut pada interval 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2pi. Yang pertama, fx sama dengan sin X, dan kita cari turunannya yaitu f aksen X sama dengan cos X. Lalu kita buat grafiknya yang dimulai dari 0 derajat sampai 2pi, dan kita masukkan pembuat 0 cos X nya yaitu pi per 2 dan 3 per 2pi. Lalu kita cari titik ujinya. Kita ambil dari 0 derajat sampai pi per 2 dan kita masukkan 30 derajat atau pi per 6. Lalu f aksen X sama dengan cos X, dan kita masukkan X nya jadi 30 derajat sama dengan akar pangkat 3 per 2. Karena kita mendapat bilangan positif, maka di grafik selanjutnya akan selang-seling, yaitu positif, negatif, positif, dan seterusnya. Lalu interval fungsi naiknya yaitu 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan pi per 2 atau 3pi per 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2pi. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Untuk soal pertama, tentukan interval fungsi naik pada grafik jika Y sama dengan sin 2x plus 20 derajat pada interval 0 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 360 derajat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari turunan dari Y sama dengan sin 2x plus 20 derajat, yaitu 2 cos 2x plus 20 derajat. Lalu kita sederhanakan dengan dibagi 2 untuk menghilangkan koefisiennya, maka menjadi cos 2x plus 20 derajat sama dengan 0. Cos pembuat 0 ini adalah 90 derajat. Untuk persamaan trigonometri pada cos ini, rumusnya X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Kita masukkan X-nya ini 2X plus 20 derajat sama dengan alfa dikali K ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita masukkan alfanya itu adalah 90 derajat, maka menjadi 2x plus 20 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita pindah ruas yang 20 derajat menjadi 2x plus 70 derajat, dan untuk K sama dengan 2 yaitu X sama dengan 35 derajat plus 360 derajat menjadi 395 derajat. Karena di soalnya disuruh pada interval 0 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 360 derajat, maka K sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Lalu langkah yang kedua ini 2X plus 20 derajat sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Lalu kita pindah ruaskan yang 20 derajat menjadi 2X plus min 90 ditambah min 20 yaitu 110 min 110 derajat, lalu ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita dapat X nya itu min 55 derajat plus K
dikali 180 derajat. Lalu kita masukkan, jika K-nya itu 0, maka X-nya itu menjadi min 55 derajat plus 0 derajat. Karena tidak memenuhi interval, maka kita tidak bisa menggunakannya. Lalu untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 55 derajat plus 180 derajat menjadi 125 derajat. Dan untuk K sama dengan 2, itu menjadi X sama dengan min 55 derajat plus 360 derajat, maka hasilnya 305 derajat. Maka kita dapat F aksen X sama dengan 0-nya itu 35 derajat, 125 derajat, 215 derajat, dan 305 derajat. Langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik fungsi naik pada soal tersebut. Kita masukkan titik-titiknya mulai dari 0 derajat, lalu 35 derajat, 125 derajat, 215 derajat, 305 derajat, dan 360 derajat, yaitu batas interval soal tersebut. Kita ambil satu titik pada 0 derajat sampai 35 derajat, yaitu saya mengambil 20 derajat. Kita masukkan pada F aksen tersebut dari soal, yaitu 2 cos 2x plus 20 derajat. Untuk x-nya sama dengan 20 derajat, maka 2 cos 2 dikali, kita ubah x-nya menjadi 20 derajat menjadi 2 dikali 20 plus 20 derajat. Maka kita mendapatkan 2 cos 60 derajat. Lalu cos 60 derajat adalah setengah, maka 2 dikali setengah adalah 1. Kita mendapatkan bilangan positif, maka untuk grafik 0 derajat sampai 35 derajat ini adalah plus, dan biasanya jika sudah menemukan salah satu titik ujinya itu positif, maka selanjutnya akan selang-seling negatif, positif, negatif, dan positif. Begitu juga sebaliknya, jika kita mendapatkan negatif duluan, maka selanjutnya positif, negatif, positif, negatif. Maka kita dapat fungsi naik pada interval jika 0 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 35 derajat, atau 125 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 215 derajat, atau 305 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 360 derajat. Selanjutnya saya akan membahas latihan soal yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per sin kuadrat 2X. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengingat dari bentuk-bentuk limit trigonometri, yaitu sin AX per sin BX sama dengan A per B. 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2X. 1 min 2X sama dengan 2 sin kuadrat 2 per 2X, dan yang didapati hasilnya 2 sin kuadrat X. Selanjutnya kita masukkan dalam soal, yaitu limit X mendekati 0 sama dengan 1 min cos 2X per sin kuadrat 2X. 1 min cos 2x ini berganti menjadi 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 2x. Lalu kita masuk ke dalam cara pengerjaan, yaitu 2 kali sin x dibagi sin 2x kali sin x per 2x. Yang bisa kita lihat sesama sin x dicoret menjadi 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 per 2, yang didapati hasil akhirnya adalah 1 per 2.